Ini yang opening siapa? Saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Irfan Adi. Tentunya di channel seputar hipnotis. Oke guys, di video kali ini saya ingin tanya jawab atau Q&A kepada trainer saya dari komunitas SDHB Bandung tentang hipnotis. Mungkin teman-teman ini pada tanya, Kak, apa sih itu hipnotis? Apakah hipnotis itu seperti yang orang lain pikirkan bahwa bisa digunakan untuk kejahatan, untuk mengambil barang orang, seperti itu? Boleh dijelaskan? Oke. Pertama, nama ilmunya sebenarnya bukan hipnotis. Nama ilmunya sebenarnya itu adalah hipnosis. Kenapa jadi hipnotis? Itu karena masyarakat kita nyebut hipnosis itu agak berlibat, masyarakat Indonesia. Makanya mereka bilang ya hipnotis. Padahal hipnotis itu orang yang melakukan hipnosis. Nah, ilmunya itu hipnosis. Oke. Untuk pertanyaan tadi akan saya jawab. Itu sebenarnya simple. Apakah bisa digunakan untuk kejahatan? Pada umumnya nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena ilmu ini itu berhubungan dengan unconscious atau pikiran bawah sadar kita. Kalau contoh, mungkin sekilas mungkin teman-teman bisa lihat salah satu video dari master hipnotis di Indonesia, yaitu Kang Ferdian mungkin. Nah, teman-teman bisa lihat di YouTube-nya ada itu Kang Ferdian itu memberikan sugesti untuk seseorang membunuh. Nah, alhasil apa? Awalnya memang dia megang pisau, tapi ketika sudah sampai di target, dia langsung sadar. Jadi asalnya kondisinya dia sedang tersugesti, dia jadi langsung terkondisi sadar. Kenapa? Karena menurut unconscious dia, membunuh itu nggak boleh. Jadi kalau misalkan dibuat kejahatan untuk membunuh, untuk apa? Selama itu tidak sesuai dengan prinsip, nilai, etika, nilai yang dia anut, itu nggak akan pernah bisa. Karena pasti nggak akan sukses gitu. Pasti di tengah-tengah itu akan berhenti. Atau misalkan lagi kondisi tersuges nih, biasanya kalau saya main kan kayak lupa nama gitu kan. Ketika misalkan lagi lupa nama, tiba-tiba di tengah-tengahnya dia akan sadar. Kalau misalkan tidak sesuai dengan filter yang biasa saya bilang di kelas saya itu filter. Nah, tidak sesuai dengan filternya, itu nggak akan bisa. Contoh, pernah ada kasus murid saya, dia memberikan sugesti ke seseorang untuk memakai sebuah jam tangan di telinga. Apakah masuk? Jawabannya simpel. Sesuai yang tadi saya jelaskan, yaitu enggak. Kenapa? Karena di pikiran dia berpikir, kenapa jam dipakai di telinga? Logika dia main. Karena menurut dia, yang benar itu jam itu dipakainya di tangan. Seperti itu. Untuk yang hipnotis dibuat pencurian, seperti gendam lah, Kak. Hipnotis itu kan disangkut pautkan katanya dengan gendam. Sekali tabok langsung tidur. Nah, itu penjelasannya gimana, Kak? Oke. Kalau menurut saya pribadi, ya meskipun saya belum belajar tuh apa yang namanya gendam seperti apa. Cuman saya punya teman, salah satu teman yang mungkin dia udah ikut pelatihan gendam yang mungkin bisa mengajarkan ke orang. Menurut dia, sebenarnya kurang lebih sama kayak gendam itu gitu. Cuman bedanya kalau hipnoma atau hipnosis atau hipnotis itu kita mainnya full komunikasi secara verbal, kebanyakan verbal. Ya meskipun ada ilmu hipnosis yang non verbal. Nah, gendam itu jadi seperti hipnosis atau hipnotis, tapi dia memakai energi dan sama seperti hipnosis, hanya orang-orang tertentu yang bisa dipengaruhi gitu. Jadi kayak contoh ketika ada si A nih, dia dihipnosis tipe gampang, belum tentu digendam dia gampang. Tapi kata teman saya, ketika
dia digendam gampang, di hipnosis pun gampang. Katanya seperti itu. Saya nggak bisa memberikan pendapat. Kenapa? Karena saya belum belajar ilmu tersebut. Yang saya pelajari itu hipnosisnya gitu. Meskipun ya ada ilmu yang lain, ada coaching, ada NLP dan lain-lain, tapi tidak berkaitan gitu. Untuk hipnotis sendiri, Kak. Hipnotis sendiri itu apakah bisa sih untuk mencuri barang seseorang secara tidak sadar? Oke. Jawabannya simpel. Itu nggak akan bisa. Balik lagi. Sekarang contoh misalkan Rifan nih tipe gampang nih. Saya sugestiin. Oh, Rifan akan nyuri uang di kasir belakang misalkan. Tapi sekarang saya tanya, menurut Rifan sendiri, mencuri itu bagaimana? Nggak boleh. Nah, itu. Kalau ketika Rifannya bilang nggak boleh, ya udah nggak bisa. Nah, kebanyakan nih, orang yang hilang HP, hilang uang, atau apapun itu di jalan, itu sebenarnya, kalau saya sebut, misdirection, atau pengalihan perhatian. Jadi, ketika kita itu, gini, punya 9 titik fokus. Ketika nambah 1-2 titik fokus baru, kira-kira titik fokus awal masih ada nggak? Hilang. Nah, itu. Jadi ketika contoh, Rifan lagi megang HP, fokus 1-nya, fokus 2-nya lagi merhatiin kantong. Nah, ketika saya datang, dan pasti itu kalau yang misdirection nggak sendiri, pasti minimal 2 atau 3 orang gitu. Atau lebih, biasanya nggak sendiri. Kenapa? Karena apalagi kalau di jalan, nggak bisa sendiri itu karena kan untuk mengalihkan perhatian. Nah, ketika itu, misalkan, saya bertubrukan dengan Rifan, dan saya lagi megang buku saya jatuh. Rifan yang saya lagi megang HP sekalipun, karena ada rasa nggak enak dan lain-lain, otomatis bakal ngambilin buku yang jatuh nggak? Bakalan. Nah, ketika Rifan ngambil buku yang jatuh itu, fokus kamu nambah nggak? Nambah. Nah, karena fokus ke bukunya. Nah, fokus yang lalu? Lupa. Nah, ketika saya ambil HP-nya, ingat nggak? Nggak ingat. Nah, ingat-ingat nanti ketika misalkan udah di suatu tempat, pas ngecek misalkan di kantong, HP saya kemana? Dan pasti orang-orang di kita itu men-trigger atau menjadi kambing hitamnya itu pasti hipnosis. Seperti itu. Di dalam hipnotis itu bisa nggak semua orang itu hipnotis? Oh, bisa. Tapi tergantung. Pertanyaannya, kalau saya biasa kalau murid saya ada yang nanya seperti apa atau ada yang nanya, saya pasti bilang, kamu mau hipnosisnya untuk apa? Untuk terapi, oke, bisa semua untuk terapi. Tapi kalau untuk hiburan, hanya orang-orang tertentu. Jadi mungkin kalau misalkan dari 10 orang, perbandingannya 1:10. Jadi kalau misalkan kamu seorang marketing, ya tahulah gitu, dari percakapan atau misalkan dari teori yang tadi saya bilang 1:10, itu kalau untuk sebuah marketing itu informasi yang berharga, karena menggunakan ilmu ini dengan skala yang tadi atau perbandingan yang saya berikan tadi itu sebenarnya adalah sebuah kunci. Kenapa nggak saya bongkar ya? Ikut aja kelasnya kalau misalkan mau tahu. Apa sih maksudnya dari skala 1:10 orang tuh gitu kan di hipnosis untuk dunia bisnis dan lain-lain. Ikutin aja kelas kalau pengen tahu lebih jelas. Oke, jadi kalau aku pengen tahu langsung dikasih tahu aja. Oke. Iya. Pertanyaan selanjutnya nih, Kak. Hipnotis dan hipnoterapi itu apa sih bedanya? Kan sama-sama ilmu hipnosis atau bukan? Saya jawab itu sama. Yang membedakan apa? Ya tadi, ilmu dasarnya itu hipnosis. Atau hipnotis lah, biar gampang. Terserah. Ya, Terserah gampang. teman-teman mau manggilnya hipnosis, mau nyebutnya hipnosis, mau hipnotis. Pokoknya itulah. Tapi kalau dalam teorinya yang benar itu adalah hipnosis. Nah,
Sebenarnya ilmu dasarnya itu hipnosis. Hipnoterapi terus apa? Hipnoterapi itu cabang. Kalau saya biasa bilang atau teman-teman saya pun yang mungkin udah mengajarkan, termasuk guru saya, itu biasanya bilang itu cabang keilmuan. Contoh, ilmu hipnosis digunakan untuk terapi, namanya hipnoterapi. Untuk ngebantu orang yang mau melahirkan, biar melahirkannya mengurangi rasa sakitnya, ada namanya hipnobirthing. Misalkan untuk di dokter gigi, hipnodentis. Untuk membantu program diet, hipnoslimming. Untuk bantu bisnis, hipnobisnis, dan macam-macam lah, masih banyak. Jadi hipnotis itu banyak cabangnya ya Kak? Betul. Tergantung. Makanya kalau teman-teman pengen belajar dasarnya dulu gitu. Ketika udah belajar dasarnya, ya terserah teman-teman. Saya balikin lagi ke teman-teman, maunya kemana? Maunya ke hiburan, maunya ke terapi, maunya ke ya tergantung. Atau teman-teman bikin sendiri, ngekolaborasiin. Tapi kan balik lagi, dasarnya udah punya belum? Gitu. Nah, itu banyak Kak. Sekarang tuh banyak yang menjelaskan atau untuk belajar di YouTube. Paham nggak sih? Sekarang tuh banyak trainer-trainer yang membuka kelas gratis di YouTube seperti hipnosis dasar. Nah itu tanggapan kakak itu gimana? Ya kalau menurut saya pribadi ya itu sih hak-hak mereka gitu. Ya terserah mereka. Tapi setahu saya, meskipun itu mengajarkan di YouTube gratis gitu kan, tapi mereka nggak akan pernah bongkar semua gitu. Setahu saya ya. Jadi hanya ya kan tadi dibilang hanya basicnya. Jadi basicnya contoh. Kalaupun saya dulu pernah, saya pun buka kelas gratis, mungkin entah itu Rifan tahu atau enggak, saya pernah buka kelas gratis. Siapa? Ya yang saya share apa? Ya enggak semua gitu, hanya ya kalau mungkin hanya 1%, 2%, atau ya paling gede 5% gitu. Dan atau misalkan yang penting intinya mereka harus bisa gitu kan. Oke. Saya share gitu kan, saya berbagi pengalaman. Tapi merekanya nggak mau praktek. Apa akan bisa? Itu pertanyaannya. Nah, kalau di YouTube kan itu yang dipelajarkan kan tes sugestibilitas Kak, seperti mata lengket, tangan lengket, tangan besi, dan lain-lain lah, seperti itu. Jadi itu berapa persennya sih kalau di dunia hipnotis itu sendiri? Kalau dibelajarkan atau dipelajarkan di online secara gratis? Sebenarnya kalau menurut saya sih, yang namanya YouTube itu memang kayak online learning gitu. Jadi memang nggak bisa, kalaupun yang ikut kelas saya pun ketika ikut online learning nggak bisa saya munculkan semua. Kenapa? Nah, Tadi sampai mana? sampai mana tadi? Seperti itu loh Kak, pembelajaran online tes sugestibilitas seperti tangan lengket, mata lengket, untuk penjelasan kakak tersendiri dari pembelajaran tersebut. Karena kan sekarang banyak tuh ya yang mempelajarkan di online, di YouTube seperti itu. Ya kalau menurut saya sih sebenarnya kalau teman-teman yang belajar di YouTube bisa itu, sebenarnya tes sugestibilitas itu kalau menurut pengalaman saya itu kunci utama gitu. Di kelas saya pun saya suka bilang itu kunci utamanya gitu. Kalau kalian mau bisa, ya kalian harus bisa ini. Dan ini tantangannya itu ada di sini. Nah, cuman kelemahannya dari mungkin kalau teman-teman belajarnya dari YouTube, ya teman-teman nggak akan ada yang ngebimbing gitu ketika, oh ini saya gagal, kenapa saya gagal? Saya salahnya di mana? Ya karena belajarnya gratis, ya itu resiko teman-teman gitu. Atau misalkan ketika ada orang nih misalkan yang dia sugestibilitasnya tinggi nih, tipe sugestibilitasnya tinggi. Dia iseng, mau nyobain lah.
ketika ada orang yang lagi namanya tadi tes suges, saya mau nyobain, saya pengen ngetes fokus saya segimana. Kalau saya sarankan, kalau nggak ada yang bisa di sekitar teman-teman, mending jangan. Kenapa? Karena ketika misalkan kalau teman-teman nggak kena ya syukur. Ya kalau teman-teman kena, misalkan tangan lengket, iseng-iseng nyobain. Pas gini, ternyata teman-teman tuh tipe sugestibilitasnya tinggi, fokusnya tinggi, fokusnya bagus. Terus tangan teman-teman nempel. Terus siapa yang mau normalin? Gitu. Itu kelemahannya gitu ya. Ya, tapi balik lagi teman-teman, saya pengennya gratis. Ya, silakan. Cuman kalau saya pribadi, ya saya nggak akan punya bimbingan. Saya salah di mana, apa yang harus saya perbaiki. Itu teman-teman nggak akan dapetin itu kalau misalkan teman-teman ngambilnya gratisan. Dan kalau saya nih ya, sepengalaman saya yang saya sudah pelajari sampai detik ini gitu. Bukannya nggak boleh nyari gratisan, namanya juga manusia gitu kan. Seneng dikasih yang gratisan. Cuman setahu saya, orang-orang sukses itu, dia mentalnya bukan mental gratisan. Maksud mental gratisan, yaitu tadi, apa-apa gratis, apa-apa gratis. Kayak maksud saya, oke, teman-teman mungkin ada yang bilang, ya kan saya nggak punya dana. Saya benar-benar pengen ikut, tapi saya nggak punya dananya, nggak punya uangnya, nggak punya biaya administrasi. Oke, saya tahu, saya paham. Karena saya pun pernah mengajarkan ke mahasiswa gitu. Ya, saya tanya ke mahasiswanya ya, mereka bayarnya ke dosen. Ya kalau saya pribadi, ya yang penting saya ngajarin gitu. Ibaratnya tanpa dibayar pun nggak apa-apa karena itu passion saya gitu. Nah ketika itu ya saya bilang ke mereka, saya tahu kalian nggak punya uang dan lain-lain, belum bayar ini, belum bayar itu. Iya saya tahu. Sekarang pertanyaannya saya lontarkan nih, kita wakilkan saja mungkin untuk teman-teman yang nanti nonton, kita wakilkan dengan Rifan. Van, menurut kamu yang namanya investasi itu bisa berbentuk apa sih? Investasi berbentuk uang kalau nggak salah, iya Kak. Terus ada lagi? Jadi setahu saya itu. Oke. Mungkin orang-orang banyak yang berpikir seperti Rifan. Investasi itu apa sih? Uangnya, materi. Kalau menurut saya pribadi, bukan hanya itu investasi itu, tapi investasi bisa waktu, bisa apalagi ilmu, apapun itu ilmunya. Sekarang pertanyaannya, meskipun kalian saya sekolah dari SD sampai SMA gratis, emang benar gratis, Pan? Contoh kalau yang sekolah negeri ya. Berbayar seperti bayar baju, buku, dan lain sebagainya itu bayar. Enggak, kita pertanyaannya bukan ke baju yang lain-lain, tapi lebih ke umum, general. Kalau misalkan seperti SMP deh lah, yang jangan jauh SMP. SMP kalau negeri gratis kan? Menurut kamu itu SMP sebenarnya gratis nggak? Gratis ya untuk masuknya. Kalau menurut saya enggak. Ya, terus? Kenapa? Karena memang kata kita gratis. Tapi secara nggak langsung, sebenarnya kalian bayar. Tapi dibayarin sama pemerintah. Bedanya. Kalau negeri dibayarin pemerintah. Kalau swasta, ya kalian bayar sendiri. Itu. Iya. Swasta tuh bayar sendiri. Nah, itu. Makanya kalau saya bilang investasi itu nggak hanya uang tuh apa? Waktu. Sekarang waktu kita dari SD sampai SMA lah, itu kan kita menghabiskan berapa tahun gitu. Apakah ada ilmu yang apakah ada waktu yang sia-sia? Itu kita berpikirnya ke sana. Terus apakah dari pembelajaran ilmu
itu kita sia-sia. Nah, seperti itu sih. Oke. Sekarang saya mempunyai pertanyaan lagi nih, Kak. Di dalam hipnotis itu kita memahami apa sih? Seperti pikiran ataupun postur tubuh maupun mimik wajah. Nah, mungkin kan teman-teman tahu katanya hipnotis itu pakai jin dan lain sebagainya. Bisa dijelaskan, Kak? Tadi balik lagi ke yang tadi, hipnosis itu pada dasarnya komunikasi gitu. Jadi kalau misalkan ya makanya kan syaratnya belajar itu misalkan pasti bisa komunikasi, tidak ada hambatan komunikasi. Maksudnya hambatan ya seperti gagap gitu kan. Nah, ketika kita misalkan mau nyoba yang namanya tadi tes sugesti pun ke yang gagap itu kan akan beda sama ke yang normal gitu kan. Nah, dan yang paling banyak dipelajari hipnosis ini saya bilang memang salah satu teknik di dunia psikologis, tapi di sisi lain kalau saya bilang itu ini ilmu pikiran, yang dimana kalau mungkin Kang Ferdian tadi menyebutnya itu dunia mind art atau seni pikiran gitu kan. Nah di seni pikiran ada apa? Banyak. Kayak contoh misalkan, ya mungkin teman-teman taunya kan ilmu sains isinya ini, ilmu sosial isinya ini, ilmu agama isinya ini. Sama gitu. Mind art pun dia punya cabang keilmuannya. Ada hipnosis, ada NLP, ada coaching, ada ya banyak, ada self, ada EFT, dan banyak lah gitu kan. Dan kebanyakan teman-teman saya pribadi pun ya yang satu lingkup dengan saya, mereka belajarnya nggak satu ilmu main art loh. Contoh, saya ada satu teman, dia segala dipelajarin. EFT-nya iya, self-nya iya, hipnosisnya iya, terus hipnosis non verbalnya iya, terus banyak lah gitu. Terus saya ada satu teman lagi, dia hipnosis gendam. Jadi kalau menurut saya ini ya, orang-orang yang mungkin ya gak tahu, mungkin pendapat Rifan atau teman-teman di luar sana, kalau menurut saya orang-orang yang bakal sukses di dunia main art itu biasanya, pengalaman pribadi saya, itu orang-orang yang kalau di dunia main art itu nggak tanggung-tanggung gitu. Kalau belajar ya pasti lebih dari satu ilmu gitu. Contoh, saya pribadi udah hipnosis iya, NLP iya, coaching sekarang saya lagi belajar life coaching gitu kan. Nah, itu pengalaman pribadi saya gitu. Guru saya pribadi pun dia belajar NLP, belajar hipnosis, terus belajar NLP yang skalanya internasional, belajar desain. Saya pun sekarang lagi belajar lagi desain, terus belajar web design, dan macam-macam gitu. Makanya kalau orang bilang, kalau misalkan saya ditanya, kamu udah jago ya ilmu hipnosis? Enggak, biasa aja. Mungkin masih ada yang lebih jago di atas saya. Karena kalau setahu saya, mau umur kita berapapun gitu, mau kita udah tua, mau kita apalagi masih muda gitu, manfaatkan. Belajarlah ilmu gitu, sebanyak-banyaknya gitu. Jadi apa ya? Itu investasi untuk kelak nanti di masa depan. Kalau saya bisa bilang, biasanya saya nyebut dari guru saya sih, quotes-nya gitu. Jika Anda ingin berinvestasi, investasilah dari leher ke atas, jangan investasi leher ke bawah. Oke, Kak. Mungkin saya mau tanya lagi nih, Kak. Mungkin 2 pertanyaan. Di hipnotis, apakah orang dalam keadaan hipnotis itu sadar atau tidak sadar? Oke. Sebenarnya orang di keadaan terhipnosis gitu kan atau tersugesti itu kondisi sadar gitu. Kondisinya sadar. Kenapa? Karena ketika misalkan contoh tadi, kalau nggak sadar,
kita masukin sugesti ngebunuh, dia ngebunuh nggak? Iya kan yang bunuh. Nggak. Gini, kalau misalkan kondisinya nggak sadar, kita ambilnya itu gitu. Kondisinya nggak sadar, ketika kita kasih sugesti yang suruh ngebunuh, dia ngebunuh nggak? Ngebunuh. Nah, itu. Makanya saya bilang, itu kita sadar. Cuman, yang bermain itu, mungkin, nggak tahu saya udah bilang ke Rifan sama teman-teman yang lain atau belum, kalau gelombang otak itu, ketika kita bicara seperti ini, nah kita ada di nama gelombang otaknya itu, kita ada di gelombang beta. Nah, hipnosis itu ada di bawahnya gelombang beta, yaitu alfa dan theta. Jadi benar-benar masih sadar gitu. Dan ada satu lagi kalau dunia main art itu gelombang delta. Delta itu tidur. Nah, untuk yang di TV-TV seperti Kang Ferdian seperti itu Kak, dia itu kan tanpa tes sugestibilitas, langsung dikasih sugesti itu langsung kena. Itu penjelasannya gimana sih Kak? Karena itu kan untuk yang saya pelajari ini ya, kalau saya langsung ngasih sugesti itu kan nggak masuk, harus dites sugestibilitas dulu. Tapi untuk yang di TV itu langsung dikasih sugesti langsung masuk. Nah, penjelasannya itu gimana? Oke. Sebelum kita masuk ke sana, saya mau tanya dulu, pernah nonton hipnosisnya Uya Kuya? Belum? Pernah? Menurut kamu itu bagaimana? Pendapat kamu yang sudah belajar? Ya gimana ya? Kalau yang saya pelajari kan kita menggunakan teknik seperti tes visibilitas lah dan lain sebagainya. Tapi kalau di Oya itu tersebut kan dia cuma pakai tisu dibakar, kondisinya dia langsung terhipnosis. Ya, makanya saya tanya, menurut kamu, pendapat kamu pribadi yang udah belajar seperti apa? Ya kayaknya sih nggak bener gitu loh, nggak bener itu hipnosis. Tapi nggak tahu juga sih. Ya, kira-kira aja. Jadi jangan ragu-ragu. Kalau kamu ragu-ragu, gimana teman-teman di luar? Kamu aja yang udah belajar ragu. Nah, mungkin ya nggak bener sih, karena kan ada tuh kejadian di mana ya, sing menghipnotis istri Sule itu loh. Itu masih ketawa loh pas tidurnya. Seperti Nah, nahan tawa. Kalau saya tahu lah ya. ya kira-kira kalau ketika udah dapet situasi seperti itu, apa yang terpikir di benak kamu? Mungkin kalau untuk orang-orang yang belum belajar ya, mungkin itu wah hebat sekali. Seperti wah sakti dan lain sebagainya. Tapi untuk saya pribadi sih masih mikir, wah ini bener gak sih? Kok sekali itu langsung terhipnosis? Itu yang saya yang menjadi pertanyaan di benak saya. Tapi yang saya pelajari dia seperti itu. Jadi kesimpulannya? Nah, kesimpulannya sih kalau itu sih menurut saya nggak seperti apa yang saya pelajari gitu. Oke, kesimpulannya itu real or settingan? Settingan sih. Oke. Intinya itu gitu. Kenapa saya bilang kayak gitu ya? Toh kita kan ada kayak intinya tadi. Kenapa kita tes sugesti dia mah tisu bakar tidur gitu? Bisa, bisa, tapi nggak gitu juga gitu. Gimana caranya gitu kan? Ya tetap dites dulu gitu. Udah dites baru gitu. Jadi kan proses hipnosis itu harus ada tes sugestibilitasnya untuk mengetes seberapa besar tingkat atau seberapa tinggi tingkat fokus seorang tersebut. Nggak langsung terus gitu. Karena kan banyak sih yang nggak mau, tapi kok jadi mau. Nah, maksudnya gini kak, orang ini kan nggak mau dihipnotis. Karena apa? Nanti dia akan kebongkar atau jujur gitu. Nah, pada dasarnya kan hipnosis itu nggak bisa dibuat kejujuran walaupun itu aib. Mungkin orang yang sudah terhipnosis kan kalau dihipnosis dibuat jujur kalau mau berbohong nih berbohongnya lebih
dari keadaan sadar. Gitu loh. Gimana sih pendapat kakak, gimana? Ya, ya intinya seperti itu gitu. Kenapa? Karena toh kita mah pakai kayak ya namanya teknik-teknik kayak gitu kan. Toh dia bisa kayak gitu. Ya sebenarnya bisa, tapi nggak gitu juga gitu. Ada caranya gitu. Ya mungkin kalau ya yang udah belajar lah lebih ke ketika dia udah kena kan gitu kan. Ketika ya bahasanya udah kena, baru kita kasih dulu suges gitu kan. Ketika kamu lihat api, ya seperti itulah intinya. Kalau ya saya lanjutkan nanti orang lain mungkin akan ya sebenarnya sih balik lagi itu mah sugesti mah bisa diatur gitu tergantung permintaan. Iya sih. Oke kak, cukup sekian aja pertanyaannya untuk host di konten kali ini. Ya saya akan tutup. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Komen di bawah mau buat video apa, boleh request sebebas mungkin. Nah, untuk menutup videonya, saya ucap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.